akan lakukan live di YouTube. Apa kabar semuanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak dan Ibu yang hadir pagi hari ini di ICT Insight dalam tema Leader Talks Series bersama Ek Consulting. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang kami lakukan setiap hari Selasa pagi pukul 7 hingga pukul 8 pagi, di mana kami akan mengundang guest speaker. Mereka adalah para expert ataupun mereka adalah founder, CEO, maupun practitioner yang terlibat dalam bidang leadership. Nah, harapannya semakin hari kita akan menambah banyak inspirasi di pagi hari ini. Terima kasih yang sudah hadir secara rutin ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai, nah saya pengen main tebak-tebakan dulu nih kepada Bapak dan Ibu semua ya. Saya akan share satu hal. Oke. Nah, saya ingin Bapak dan Ibu coba tuliskan siapa kira-kira seseorang yang ada di dalam tampilan yang sudah saya share ini. Boleh diketik? Kira-kira ada yang bisa tebak nggak nih siapa ini? Saya kasih ini ya, clue-nya nih. Wah, wah, pelatih timnas sudah ada yang mengetik. Yang lain ada yang kenal? Nah, beberapa waktu yang lalu seseorang ini adalah menjadi viral, menjadi topik pembicaraan. Ya, jadi untuk kita lihat apakah tebakannya sudah benar, kita lihat ya tampilan video berikut ini. Ini menjadi tahun keempat Shin Taeyong menjadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun tersebut ditunjuk sebagai juru taktik tim Garuda sejak Desember 2019. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sebenarnya memiliki kontrak hingga 31 Desember 2023. Namun, PSSI menyepakati perpanjangan kontrak dengan Shin Taeyong hingga Juni 2024. Meski belum mendapatkan trofi bersama timnas Indonesia, Shin Taeyong sudah menorehkan beberapa prestasi. Shin Taeyong jadi juru taktik pertama yang sukses meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia di 3 level kelompok usia. Selain itu, timnas Indonesia juga sukses menorehkan sejarah baru dengan lolos ke fase gugur Piala Asia untuk kali pertama. Selain prestasi, banyak cerita lain dari Shin Taeyong selama 4 tahun melatih timnas Indonesia. Shin Taeyong mengaku masyarakat Indonesia memiliki indeks kebahagiaan yang tinggi. Dirinya mengaku senang bisa bekerja bersama timnas Indonesia karena fans selalu mengingatkan anak asuhnya bakal tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku sudah menyatu dengan kebiasaan orang Indonesia. Dirinya memulai mengubah kebiasaannya soal sikap terhadap pertandingan hingga pola makan. Selain itu, dirinya sudah terbiasa untuk selalu berkata, cepat-cepat dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut diucapkannya baik di sesi latihan dan di luar lapangan. Shin Taeyong saat ini sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia setelah 4 tahun melatih. Publik tanah air juga tak sedikit yang meminta PSSI untuk segera memperpanjang kontrak Shin Taeyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Shin Taeyong mengaku masih fokus mempersiapkan tim di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia U23 2020. Oke. Wah, terima kasih nih yang sudah menuliskan jawabannya. Benar sekali, ini adalah Sintayong ya. Nah, dan Sintayong kita sangat kenal adalah seseorang yang menjadi top of mind beberapa waktu yang lalu sebagai memimpin tim Indonesia dalam kejuaraan dunia sepak bola beberapa waktu yang lalu ya. Kita terkesan dengan Sintayong dan dalam pagi hari ini dengan tema diskusi kita tentang Lead for Success, kita ingin lihat nih bagaimana profil leaders yang ada dalam diri Sintayong dan menunjukkan bagaimana profil seorang leader yang memiliki fundamental. Nah, ini adalah kutipan yang disampaikan oleh Sintayong bahwa build a strong foundation for success with fundamental leadership skill. Luar biasa dan pastinya pagi ini saya ingin mendatangkan Sintayong sebenarnya, namun jangan khawatir ada tamu saya
yang juga wah mirip sebenarnya dengan Sintayong ya kalau saya amati gitu. Mudah-mudahan kita akan banyak dapat inspirasi nih pastinya karena kalau dari beberapa waktu yang lalu saya mengamati di sosial media mengenai beliau ya dan saya lihat bagaimana banyak orang memberikan komen terhadap postingan-postingannya. Nah, siapa lagi nih? Kita akan bertemu dengan Coach Arnold Priadi Bolang. Jadi saya ada capture beberapa eh, komen yang ada di dalam Instagramnya yang banyak curhat tentang leaders. Nah, selamat pagi Coach Arnold. Selamat pagi Mbak Tias. Aduh, pagi Coach. Ini lagi di Pagi. mana nih Coach? Ya, ini lagi di FTL Gym. Hari ini saya ada kelas ngajar bersama dengan rekan di sini. Ini hari kedua ngajar mereka. Wow, wow, wow. Coach, eh Ya, sebagai boleh dong sharing biasanya kalau pagi ngapain aja? pagi ngapain? Pagi bangun ya pasti lakukan refleksi ya, lalu Oh, berdoa dan minum mm, kopi dan mm. olahraga sih kalau Minum- bisa ya. Olahraga dulu Minumnya kopi kalau ya bisa. Coach ya? Yes, kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Pagi ini Tanpa gula. udah minum kopi tanpa gula Nah, berarti. belum nih, makanya karena buru-buru ke sini biar bisa Zoom dengan Mbak Tias, dengan Coach Anti dan teman-teman semua. Oke, nanti kita kirim deh kopinya menyusul tanpa gula ya. Siap, Iya. ditunggu. Ya, Coach, saya lihat nih ya di sosial media Coach Arnold sebagai eksekutif coach gitu, mungkin Ya, agar para eh, tamu-tamu dari SCT Insight yang selalu hadir di setiap Selasa untuk mendengarkan sharing tentang Leader Talks, boleh dong Coach perkenalkan diri biar kita lebih semakin kenal dan semakin dekat dengan Coach Arnold. Silakan Coach. baik, thank you Mbak Tias. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dihormati, tamu-tamu dari SCT Insight. Senang sekali bahwa pagi ini bisa dihadirkan, diberikan kesempatan untuk bertemu dan juga sharing pengalaman bersama pastinya dan saling belajar. Saya Arnold Priadi Bolang, saya sebagai seorang professional leadership coach, fasilitator dan juga trainer, bukan motivator ya, karena ternyata hidup nggak semudah apa yang dikatakan motivator katanya. So, Hmm, Bapak Ibu semua, selain profesi saya sebagai learner yang memang profesinya coach, fasilitator trainer, saya juga creator trainer. Creator hmm, trainer itu istilah lain dari konten kreator. Kalau konten kreator itu kan sudah banyak, jadi saya mencoba untuk membuat satu kata yang berbeda, ya, supaya tidak mengikuti kebanyakan orang. Jadi bicara tentang creator trainer. Bagaimana dari apa yang saya amati, saya alami, saya pelajari dari pengalaman saya mendampingi berbagai banyak klien dari berbagai industri, melihat dinamika tentang kepemimpinan, tentang pengembangan diri dan pengembangan organisasi. Nah, dari semuanya itulah saya tuangkan dalam bentuk konten-konten di Instagram saya melalui reel dan juga ada caption-caption. Beberapa viral, beberapa cukup viral ya, dan itulah yang memang menjadi tujuan saya ya, bahwa tujuan saya menggunakan itu cuma tiga sih Mbak Tias nih, Kosanti. apa tuh Coach? Satu adalah saya bisa belajar dari apa yang saya pelajari, saya sharing, berbagi dari apa yang saya bagi itu bisa terkoneksi dengan banyak orang di media sosial. Walaupun follower saya belum sampai 40.000, tapi ternyata bisa jangkauannya bisa jutaan tuh begitu saya lihat insight dari beberapa konten saya. Jadi I'm happy Oke. melakukan tersebut, Nah, gitu Mbak Tias. wow, berarti tepat sekali nih hari ini mendatangkan Coach Arnold. Thank you ya Coach Arnold ya. Oke, Coach tadi beberapa waktu yang lalu saya share tentang videonya Sinteyong ya, Ya, yang ya, viral gitu, yang saat ini ya, viral di Indonesia gitu. ya, Nah, menurut Coach Arnold sendiri nih, kalau kita kaitkan dengan lead of success gitu, ya. sebenarnya apa sih yang bisa harus kita miliki nih sebagai leaders? Mungkin belajar dari apa yang tadi Coach Arnold amati ya dari Sintayong. Boleh dong Coach? Ya, ya, oke. Sebenarnya kan ada satu kata kunci yang dia buat ya, yaitu perubahan. Change yang dia lakukan di tubuh timnas kita tersebut. Hmm, hmm, Dan perubahan yang dia berikan itu bukan sesuatu yang sifatnya instan pastinya. oke. Ya, itu proses, itu perlu yang namanya journey yang panjang. Tapi perubahan itu mulai dari sisi dia dulu dong sebagai pemimpin yang melatih timnasnya.
Dari beberapa sumber yang saya baca bahwa beliau adalah pemimpin yang memang bukan cuma sekedar ngomong, tapi juga bekerja, bekerja. Dan bukan cuma bekerja, tapi juga ngayomi, ngayomi. Bahkan kalau timnya itu kalau nggak salah dihujat ataupun dimarahi ya sama penonton atau sama netizen, dia itu yang membela gitu, orang pertama yang bela. Buat saya ini bicara tentang sosok leadership yang ideal, yang ideal. Artinya apa? Artinya kalau bicara tentang fundamental leadership itu kan banyak ya, banyak frameworknya, banyak modelnya. Yeah. Tapi mari kita coba mengacu kepada 4 poin dulu. Bagaimana Sinteyong mewakili leader yang ideal adalah satu, dia bisa mempraktekkan komunikasi yang efektif. Yang kedua, dia bisa mempengaruhi timnya, dan juga pastinya bisa mempengaruhi masyarakat luas ya. Ya, dan yang ketiga adalah dia punya namanya kelincahan di dalam belajar atau disebut dengan learning agility. Dan yang keempat itu dia punya self awareness, artinya dia aware apa yang terjadi dan dia juga aware sepenuhnya apa yang mau dia ciptakan tuh untuk anak-anak didiknya. Itu Mbak Tias. Oke, jadi 4 hal fundamental ya, communication, influence, learning agility, dan self-awareness. Ya. Nah, kalau nih melihat kembali kepada apa yang sering ditemui oleh Coach Arnold sendiri, sebenarnya dari 4 ini, yang mana sih yang saat ini malah yang belum banyak dilakukan nih Coach? Seperti itu. Oke. Para leaders ya dalam dunia nyatanya nih Coach. Ini pertanyaan menarik nih ya. Dan buat saya begini, melihat dari fakta yang saya temui, dan ya menurut saya yang paling real adalah di dalam kelas ketika mendengarkan curhatan dari para peserta dan juga mendengar banyak komentar-komentar, baca komentar-komentar di IG saya, bahkan banyak banget yang ngechat di DM saya gitu. Saya kadang-kadang bilang begini, I wish saya punya banyak waktu ya untuk saya bisa minimal menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Setidaknya kan ini yang bisa kita lakukan ya untuk menolong mereka. Karena kenapa? Karena dari semuanya, saya melihat satu, banyak leader yang kebingungan. How to manage the team. Satu, leader yang kebingungan bagaimana mereka mengelola timnya. Yang kedua, tim juga bingung. Bagaimana dia juga punya relasi interaksi yang baik dengan pemimpinnya. Nah, artinya kan ada dua belah pihak. Saya nggak menyalahkan satu pihak semata nih, tapi dua belah pihak menurut saya mesti berbenah. Ya, dan kalau dilihat dari 4 fundamental tadi, yang penting adalah apa? Semua penting, Mbak Tias. Tapi saya akan mulai dari yang namanya komunikasi dan self awareness. Itu dulu yang menurut saya paling penting. Oke, komunikasi dan self awareness. Iya, Nah, betul. dalam hal ini, Coach, boleh sharing, Coach, tentang experience tentang hal komunikasi ataupun tentang self awareness yang ditemui, Coach. Oke. Banyak kasus ya, Mbak Tias ya. Artinya begini, saya akan coba deh satu cerita yang baru fresh yang saya baru kemarin dengerin dari klien saya, dan I'm so broken ya dengernya ya. Artinya gini, dia dipercayakan sebuah project dan dia sudah melakukan sebisa dia. Tapi ketika dia sudah lakukan itu, pemimpinnya ketika memberikan evaluasi, itu bukanlah feedback yang satu harusnya mengapresiasi ya. This is the first project untuk dia. Yang pertama, project pertama buat dia. Lalu yang kedua adalah walaupun tidak ideal, belum ideal, seharusnya kan penggunaan katanya adalah nih hal yang perlu diimprove, tapi yang dibacakan adalah hal yang jelek-jelek semata. Dan itu membuat dia sangat broken. Dan saya dengarnya aja, saya sesak nafas gitu ya. How come gitu ya, kok bisa seperti itu? Nah, itu bicara apa sih? Itu satu kasus ya. Itu bicara tentang kemampuan leader untuk berkomunikasi dengan timnya. Lalu kalau baca komen-komen orang, saya baru kemarin bikin konten tentang ini, Coach Santi dan Mbak Tias. Saya bikin konten tentang bagaimana pemimpin itu seharusnya ketika mengembangkan level di bawahnya, komunikasinya itu kepada mereka direct langsung, dan level di bawahnya itu second layer itu komunikasi dengan timnya kan ya. Supposed to be like that, namanya komunikasi organisasi. Tapi yang terjadi adalah leader itu jamin langsung kepada timnya. Ya, kan di situ kita bisa meneropong. Satu, karena leader yang nggak percaya dengan manajernya. Ya, yang kedua adalah, tapi dengan cara begitu leader pun nggak mengembangkan timnya. Leader pun nggak mengembangkan timnya. Nah, padahal bicara tentang komunikasi, itu kan life skill ya. Iya. Komunikasi life skill loh ya. Komunikasi kan kita sudah belajar itu, lakukan itu dari kecil. Dan kita tahu secara common bahwa komunikasi itu kan
komunikasi dua arah, bukan monolog, Hmm. bukan dialog sama sama diri sendiri gitu, bukan dialog perorangan. Jadi komunikasi dua arah supaya setiap orang itu bisa memahami. Gitu sih Mbak Tias. Oh, itu salah satu yang berkaitan dengan communication. Nah, Yes, communication itu betul. tidak terjadi karena ternyata kurangnya trust kita kepada tim ya, Coach ya, seperti itu. Betul, betul. Mbak Oke, Tias, saya nambahkan izin. Itu boleh. seperti saya menganalogikan begini. Di Indonesia aja, banyak Hmm, keluarga yang bercerai. hmm, Ya, keluarga hmm, cerai apa sih penyebab pertamanya? hmm. Komunikasi. Komunikasi. Keluarga itu kan juga bagi- sebagai sebuah organisasi ya. Ya, Hmm, keluarga kan juga organisasi. Dan it happen also kan di organisasi profesional. Jadi hmm, menurut saya seharusnya komunikasi itu yang di build up dulu, punya pemahaman penting banget tentang apa sih sebetulnya makna yang the true meaning dari komunikasi tersebut. Gitu Mbak Tias. oke. Jadi tadi komunikasi menjadi dasarnya karena itu adalah life skill. Nah, karena ini Ya, tadi kembali lagi nih kepada apa yang disampaikan Coach Arnold di awal ya, ya, bahwa ada influence, ada learning ya, agility gitu. Nah, ya. boleh nih Coach sharing lagi tentang learning agility dan satu lagi influence tadi. Mungkin itu ada Hmm. kaitan dengan komunikasi juga ya Coach ya? Ada dong, ada banget Oh, dong. iya, Ya, iya, influx gimana itu tuh? kan bawa perubahan. Di tengah Iya. dunia yang sudah berubah, kalau kita sedang nggak berubah, kita ketinggalan. Ya, kita kan Hmm, bisa belajar dari para raksasa perusahaan besar yang sekarang itu hmm, mati, gitu ya, entah hmm, kemana mereka. Artinya bahwa bicara tentang konsep influence itu kan pengaruh. Pengaruh itu kan tujuannya adalah supaya membuat orang bergerak dari satu posisi ke posisi yang lain, yang berbeda, ada progres gitu ya. Tapi hmm, mendorong orang tersebut kan artinya kita yang bisa memberikan pengaruh. Betul nggak? hmm, Mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perilaku, atau mempengaruhi juga melalui tindakan. Ya, hmm, jadi gini, artinya gini, kita nggak selalu harus punya otoritas formal untuk bisa mempengaruhi orang. Nah, mempengaruhi orang itu medianya melalui apa? Mau nggak mau kan melalui komunikasi, Mbak Tias. komunikasi. Mhm, mhm. Oke, oke. Learning agility dong, Coach. Boleh, Coach. Oke, baik. Kalau bicara agility itu kan bicara tentang kemampuan untuk belajar dari pengalaman, betul ya, dan menerapkan pembelajaran tersebut dalam situasi baru. Ya, Oke. jadi menurut saya lihat bahwa perubahan diperlukan supaya kita bisa adapt, bisa Mhm, adaptasi ya, supaya kita tidak ketinggalan dan juga supaya kita bisa siap menghadapi tantangan baru. Siapa sih nggak mau berkembang secara bisnis? Setiap oke. organisasi yang didirikan based on bisnis pasti tujuannya cuma satu, ya, satu Mhm, yaitu profit tapi juga growth yang sustain berkelanjutan. Nah, artinya mhm. kan perlu bisa adapt, punya cara baru dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Pemimpin kalau nggak cepat belajar, pemimpin kalau stuck di posisi yang sama, ya dia akan ketinggalan. Makanya dia mesti bisa terus belajar tuh, bisa mengakses semua apa sources untuk dia bisa mendevelop dirinya sendiri. Oke. Gitu. Berdasarkan yang ditemui oleh Coach Arnold sendiri, tantangan leaders dalam melakukan learning agility itu sebenarnya bagaimana tuh, Coach? Oke, kompleks juga sih ya. Satu, karena yaitu satu, self awareness ini penting banget. Self awareness, Hmm, kesadaran. Kesadaran bahwa ada orang yang hanya berhenti ketika sudah menjadi baik. Jadi hmm, enough to learn, gitu ya. Ada orang yang berpikir bahwa it's not enough being good gitu, harus bergerak dari good to great. Jadi dia akan terus bertumbuh dan berkembang. Yang hmm, namanya bertumbuh dan berkembang itu kan kita nggak bisa pakai cara yang lama. Cara yang baru itu diperlukan. Memahami, mengetahui dan menggunakan cara yang baru mau nggak mau kan melalui proses belajar. Ya, yang pertama sih. Yang kedua, saya juga melihat bahwa karena beban kerja yang terlalu tinggi, yang ya, akhirnya para leader hanya fokus untuk melakukan repetitive action setiap hari, repetitive activity, sehingga nggak mempunyai ruang untuk dia belajar. Itu yang akhirnya nggak membatasi leader tersebut. Tapi kan balik lagi ya, harusnya ya, belajar atau tidak belajar itu kan keputusan pribadi. Menurut hmm, saya kita bisa belajar dari banyak hal. Ingat, belajar nggak harus dari sekolah formal. Sekolah informal itu banyak. Sekolah informal itu melalui apa sih? Kehidupan. Kita bisa belajar dari tim kita sekalipun bahkan.
bahkan dari vendor kita sekalipun atau dari siapa networking kita siapapun, kita bisa mengakses mereka untuk kita bisa belajar. Gitu, Mbak Tias. Menarik ya. Wow. Bagi Bapak dan Ibu yang ada di hadir pagi ini, boleh silahkan ajukan pertanyaan, ketik di chat, nanti saya akan bacakan ya. Ini karena tadi yang disampaikan oleh Coach Arno tuh banyak daging-dagingnya nih gitu. Luar biasa ternyata dari 4 fundamental tadi, dari bagaimana communication, influence, learning agility, dan self-awareness, ternyata kita nggak bisa ambil salah satu ya Coach ya, bahwa empat-empatnya itu saling terkait nih. Bagaimana kita menjadi pemimpin yang mampu mendorong kesuksesan baik secara tim maupun juga secara bisnis. Ya, Oke, ya. Dan eh, satu hal Matias, satu hal lagi ya, satu hal lagi. Kemana pemimpin itu bergerak, di sanalah timnya bergerak. Artinya standar yang diberikan pemimpin pada dirinya, standar itu juga yang ada pada timnya. Jadi hmm, sejauh mana pemimpin belajar, sejauh itulah juga timnya belajar. Gitu Mbak Tias. oke. Wah, tanggung jawab yang besar ya sebagai pemimpin ini. Nah, tadi menarik banget nih apa yang disampaikan tentang learning agility, bahwa bagaimana bisa jadi kegiatan yang sangat rutin, berulang-ulang, itu akhirnya membuat juga kesibukan pemimpin hingga lupa mengimprove diri ya Coach ya. Ya, Nah, kita itu ingin tahu nih dengan kemajuan saat ini, tantangan baik persaingan ataupun tadi ya hal-hal tantangan bisnis. Apa pandangan Coach Arnold nih sebagai pemimpin? Bagaimana kita mempersiapkan diri nih, Coach? oke, yes. Ya, perubahan selalu ada ya. Kan sesuatu yang konstan itu di hidup kita adalah perubahan di berbagai lini kehidupan termasuk di bisnis. Dulu kita mendengar eranya VUCA udah lewat gitu ya, era VUCA udah lewat. Lewat ya, Sekarang Fuka ya, begitu Coach. masuk udah lewat. Dan kalau masuk ke era pandemi sekarang ini kan ya katanya kita masuk ke era bunny ya, entah apakah Hmm. pernah dengar, yaitu brittle, unsteady, nonlinear, and Hmm. incomprehensible. Dan yang sekarang itu lagi coba muncul juga, yang lagi muncul yaitu tuna tuh. Waktu saya Tuh, nah, pernah jelasin ini di kelas, orang pada bilang peserta saya lapar kok apalagi tuh. jadinya. Jadi lapar katanya. Kalau istilah Tuna tuna. sandwich kayaknya enak nih. Iya, Gimana, Coach? betul, tuna sandwich enak banget. Ya, tuna itu artinya turbulensi, uncertainty, novelty, dan ambiguity. Tapi tetap esensinya. Fuka, tuna, bunny. Esensinya kan sama. Bagaimana kita bisa catch up, adaptasi dengan perubahan tersebut. Oke. Okay. Hmm. So, kalau kita tidak mengubah diri kita nggak mungkin bisa mengubah bisnis model kita. Kalau Hmm. pemimpin nggak bisa mengubah cara berpikir dia, maka model organisasinya pun nggak akan bisa berubah. Ya, kalau kalau dia nggak berubah dalam secara pertumbuhan pribadi pemimpinnya, jangan berharap bisnisnya juga berubah dalam hal pertumbuhan bisnis. Selalu selalu relevan, selalu equal. Pertumbuhan pribadi sebagai pemimpin juga adalah pertumbuhan timnya dan pertumbuhan bisnisnya. Hmm. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Coach. Saya bacakan ya. Jadi apa nih tips dan rekomendasi untuk membangun fundamental yang 4 tadi ini disampaikan oleh Coach Anti nih. Boleh Coach? Pertanyaan Oke, spesial nih. pertanyaannya tips ini. Kalau nggak salah juga Siti mau bikin seminar ya, mau training ya, mau bikin sesi ya tentang leadership, apa itu? Betul ya, Coach ya, Persanti ya. Iya benar. Nanti kita ingin share nih setelah mendengar ini tips-tipsnya nih dari Coach Arnold. Iya, iya, iya. Eh, makanya sekarang kan muncul yang namanya ambidextrous leadership ya. Ya, tetap wacananya sama sih ya, bahwa konsep perubahan itu terus ada dan perlu dihadapi. Makanya kita perlu banyak fundamental untuk membangun diri kita bisa kesap dengan fundamental tersebut. So, Mm-mm. cara saya berarti untuk itu tips saya cuma satu, Bapak Ibu semua. Yuk melihat diri dalam konteks bahwa kita ini adalah manusia yang memang sudah didesain sebagai makhluk yang adaptif. Kita ini didesain sebagai makhluk adaptif.
Lihat aja dari era industri 1.0 sampai sekarang kita masuk ke 5.0, kita bisa catch up kok. Kita bisa hidup berselaras dengan yang namanya perkembangan teknologi. Bahkan di dalam konteks personal life kita aja, kita waktu kecil belajar jalan jatuh nggak? Iya, Jatuh kan nggak bisa langsung jalan. Tapi apa kita berhenti nggak? tidak. Nggak Mm, berhenti ya, kita nggak berhenti, kita coba maju kan ya, walaupun sakit, walaupun terluka, kita terus latih berjalan sampai kita bisa jalan. Waktu kita pertama kali main sepeda, coba Mbak Tias, jatuh Iya. apakah langsung bisa sunggues? Tak bisa kan gitu ya, Mm, jatuh keselokan, kena pagar mm, dan lain sebagainya, tapi kita tetap bangun ya, untuk kita coba lagi. So menurut saya tipsnya adalah, yuk kita selalu punya ruang untuk belajar. mm, mm, Kedua adalah mental. Mental menurut saya itu penting banget. Ya, bagaimana kita punya mental the climbers. Nggak tahu, pernah dengar dong kecerdasan mental? Ya, ada yang namanya quitters, ada yang namanya campers, dan ada yang namanya climbers. So, menurut saya gunung ya nggak hanya puas di sport di level per satu, tapi juga bisa di level 2, 3 sampai dia bisa on the top. Gitu Mbak Tias. Wah, thank you nih Coach tipsnya ya. Sekalian saya mau berbagi juga nih Coach karena tadi Coach Arnold sudah cerita tentang ambidextrous leadership ya. Nah, dalam waktu tadi pertama eh, benar sekali bahwa kami PCT program dalam Personal and Culture Transformation Program ini, Consulting itu punya frameworknya nih Coach Arnold bahwa dalam membangun secara personal maupun secara budaya dan organisasi ini harus ada program yang lebih holistik gitu ya. Jadi Yes. seperti bangunan rumah tidak hanya berbicara yang sifatnya skill set, tetapi sebenarnya soul set dan mindset itu juga penting. Bahkan kita bukan membangunnya dari atas nih, kalau rumah ya Coach ya. Kita Ya, ya. membangunnya dari fondasinya dulu, maka soul set dan mindset ini 80% yang mempengaruhi keberhasilan dalam skill setnya. Nah, untuk itu nih Dr. Adi Ginanjar Agustian tadi sejalan dengan apa yang dibagikan oleh Coach Arnold bahwa sebagai seorang pemimpin yang menghadapi tantangan saat ini yang tadi disebut dengan tuna gitu ya, ternyata satu bisa kita lakukan adalah dengan ambidextrous leadership. Bagaimana melakukan hal yang sifatnya rutin tapi juga melakukan eksplorasi agar organisasi bisa sustain dan akhirnya terjadi growth. Nah, ini Yes. kegiatannya sendiri akan berlangsung tanggal 29 hingga 30 Mei di Ritz-Carlton Kuningan. Wah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arya. Nah, thank you nih Coach Arnold. Saya terakhir mungkin ada hal yang boleh Coach Arnold sampaikan kepada kita nih yang sering apa ya, di organisasi yang memiliki tantangan terhadap people, leaders gitu ya. Boleh dikasihkan terakhir Coach statement apa nih Coach? Oke, baik. Menjadi leader itu sekali lagi bukan cuman posisi. Hmm. Di leader itu adalah fungsi. Hmm. Fungsi kalau posisi itu tangible, ada Hmm. ukurannya, ada KPI-nya. Hmm. Tetapi bicara tentang fungsi itu bicara Hmm. tentang intangible. Hmm. Bagaimana seorang leader mampu menurut saya bisa terus bertransformasi, berevolusi menjadi leader yang lebih baik, yang membawa suasana atmosfer yang kondusif, Iya. inklusif di dalam timnya, di dalam organisasinya, supaya yang namanya budaya gibah toksik itu sekarang kan sudah banyak dinormalisasikan. Tapi itu Iya. justru banyak membunuh hubungan, ya, banyak hubungan organisasi. So menurut saya adalah ketika leader menghadirkan lingkungan yang positif dan juga konstruktif dan sehat pastinya, buat saya itulah yang juga akan menyehatkan timnya, yang membuat timnya itu punya happiness. Mbak Tias, di Oke. akhir tahun 2023 pernah ada penelitian bahwa berapa persen orang yang happy di dalam pekerjaannya, ya ada 3 miliar orang yang bekerja di dunia ini saat ini. Hmm. Hmm. 60%-nya bilang happy, 40% Hmm. bilang unhappy. That's Hmm. so sad. Ya, artinya dari 10 orang yang bekerja bersama dengan kita, Hmm. 6 happy, 4 enggak.
Dan Ya ada gitu ya, Coach ya? yes, ada. Dan tahu apa penyebabnya? Nomor satu adalah leader, Leaders. bukan Wow. uang. Uang nomor dua buat mereka, bukan gaji, Hmm. bukan benefit, tapi adalah bicara tentang leader. Leader di sini adalah bicara tentang bagaimana kedekatan emosional, kedekatan hubungan dengan timnya. Ada Hmm. satu kata yang semua tutup, yuk sebagai leader kita berkembang, supaya kita bisa berubah, bisa memperbaiki diri dengan tujuan apa? Memanusiakan tim kita sebagai manusia. That's it. Wow, luar biasa nih. Thank you nih Coach bahwa tadi ya bahwa kita sebagai leaders bagaimana bisa menebarkan kebahagiaan buat tim kita. Disitulah tim kita akan bahagia. Nah tapi ini menarik nih Coach. Sebelum tadinya saya udah mau wah tidak ada yang bertanya tapi ternyata ada Ibu Suchan dari Ibu Suchan Triana malah tanya. Terus bagaimana nih menghadapi tim yang susah diatur gitu loh Coach. Nah, menarik nih Coach. Sebelum saya tutup, saya buka lagi. Hai Bu Sican, apa kabar? Oke. Oke. Karena tadi Coach bilang kan adalah hubungannya dengan emosional leaders gitu. Tapi kalau Iya, misalnya timnya susah diatur, kayaknya emosinya iya. leaders jadi naik turun nih. Gimana nih Coach? Tetap dong, tim yang mesti calm dong, mesti memanage the behavior kita, perilaku kita. So kita mesti punya cara bagaimana kita mengatur tim yang susah diatur. Satu rules, makanya perlu lagi komunikasi, clear communication di sana. Apa rulesnya ya? Apa budaya kerja yang mau kita ciptakan as a team? Lalu kita mesti bisa memetakan tim kita itu ada di level mana? Apakah mereka orang yang sudah paham pekerjaannya, orang yang sudah bisa didelegasikan, atau memang masih orang yang masih perlu dididik ya. Jadi pendekatannya adalah berdasarkan situasional menurut saya. Halo, apakah dengar suara saya? Masih Coach, masih terdengar. Halo. Iya, halo masih Oke, oke, terdengar baik Coach? ya. Ya. Ya, jadi yes. Jadi satu adalah jelaskan tentang peraturannya, kedua bagaimana cara kerjanya ya, dan bikin bikin kita sendiri bikin rules lah. Ya, jadi clear communication sini perlu. Begitu, Bu Suchan. Oke, mudah-mudahan bisa sudah terjawab ya khususnya ternyata adalah communication dan kembali lagi communication ini it's about trust gitu ya. Oke, Eh, mungkin saya ingin memberikan kesempatan satu pertanyaan lagi sebelum Sintayong kita pagi hari ini kembali beraktivitas dengan Coach Arnold. Boleh silakan ada yang eh, boleh mengajukan satu pertanyaan lagi, saya memberikan kesempatan. Terima kasih para peserta yang hadir hari ini, Coach. Ada yang hadir dari Citylink, ada yang hadir dari Pegadaian, dan ada beberapa juga yang hadir dari BUMN. Terima kasih ya. Oke, oke. Kalau misalnya tidak ada, eh, saya akan tutup pertemuan kita pagi hari ini dalam Leader Talk Series Lead to Success. Nah, bahwa penting sekali empat fundamental tadi yang sudah disampaikan mengenai communication, influencing, kemudian learning agility, dan self-awareness yang dimiliki oleh para leaders. Dan kembali lagi dalam menghadapi tantangan yang akan ada di depan, maka learning agility salah satunya adalah bagaimana para leaders memiliki ambidex leadership. Untuk itu, terima kasih atas pertemuan pagi hari ini kita bersama Coach Arnold Bolang dalam pertemuan Leader Talk Series dan sampai ketemu Selasa depan di waktu yang sama. Saya Arini Tias Prameswari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih pagi. semua. Terima Selamat pagi. kasih, Happy Bos working. Happy Arnold. working. Iya, Mari. thank you, Bos. Happy Happy working. working. Sampai ketemu Selasa Sampai depan, ketemu. Bapak dan Ibu Oke. sekalian.